Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya hadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis taklim. Salawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat dan juga keluasan ampunan bagi beliau, para guru beliau, murid-murid beliau, dan semua orang yang mengambil ilmu dari beliau rahimahullah, sampai kepada kita yang malam hari ini membaca kitab karangan beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesaikan satu pasal, yaitu iqamis shalah, mendirikan sholat. Ternyata kelebihan di dalam kitab ini tidak membahas rukun dan syarat lagi, ya, tetapi lebih kepada explore apa yang menjadi keutamaan-keutamaan di dalam ibadah-ibadah yang akan kita sampaikan di dalam rukun Islam. Maka setelah kita kemarin sampaikan bab mendirikan sholat, bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang menjadikan kualitas di dalam sholat kita, termasuk tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampaikan sempurna 10 poin dari tanda cinta seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kemudian salisuha, yang ketiga, ita'uz zakati, memberikan zakat. Ai i'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fauron idza tamakkana minal adai ma'a wujubi ta'mim wa hum samaniyata anwa'in. Yang disebut dengan membayarkan zakat adalah i'ta'uha, menyalurkannya. Liman, bagi siapa wujida minal mustahiqin, yang menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut fauron, dengan segera. Idza tamakana minal adai, apabila sudah memungkinkan untuk menyalurkan pembayaran zakat tadi, ma'wujubi ta'mim, dengan disyaratkan kewajiban untuk meratakan di dalam pemberiannya. Wahum samaniyata anwa'in, dan para penerima atau mustahik zakat itu ada 8 golongan atau 8 macam. Para hadirin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang zakat, zakat itu bermakna tumbuh, zakat itu bermakna suci. Maka tidak dikeluarkan zakat dari harta kecuali harta yang bertumbuh. Nah, ini poinnya. Jadi tidak ada wajib mengeluarkan zakat kecuali harta yang bertumbuh. Rumah, kita beli rumah, kita nggak wajib menzakati rumah. Yang wajib dizakati ketika rumah itu kita gunakan untuk usaha atau kita kontrakkan, maka poin dari hasil usaha atau pendapatan dari kontrak
bisa dikalkulasi ketika sudah sampai kepada haul dan nisab maka menjadi wajib. Kecuali satu tabungan, nomor dua emas yang disimpan. Nah, itu walaupun tidak bertumbuh maka tetap dikeluarkan zakatnya sebagai tathir, sebagai pensucian. Kalau yang pertumbuhan tadi supaya menjadi barokah, berkembang, bertambah sempurna ya dari banyaknya harta yang kita kembangkan tadi. Kalau memang tidak bertumbuh tapi diwajibkan zakat sebagaimana simpanan tabungan atau emas yang kita miliki yang tidak kita pakai untuk memang disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai haul dan nisab, yaitu mengeluarkan ya sebagian dari harta yang memang sudah wajib ya. Jadi kalau kita buka kamus, zakat itu artinya suci, zakat itu artinya apa? Tumbuh. Tidaklah dikeluarkan zakat kecuali menambah keberkahan dan memperbanyak harta. Tidaklah dikeluarkan zakat kecuali akan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya sehingga terbebas dari rasa bakhil dan kikir. Begitu ya maksudnya. Maka yang disebut zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan ketika memang sudah sampai kepada haul dan nisabnya. Haul itu hitungan 1 tahun, nisab itu adalah batasan di mana diwajibkan dikeluarkan hak dari para mustahik tadi. Jadi kalau emas, uang, perniagaan berapa persen? 2,5%. Kalau apa namanya temuan ya, temuan itu harta karun, pertambangan, minyak dan seterusnya itu temuan ya. Berapa persen? 20%. Kalau pertanian kalau pakai irigasi 5%, kalau pakai tada hujan 10%. Nah, maka ini ketentuan dari nisab tadi. Ketika uang, emas, perdagangan dijatuhkan haulnya setelah 1 tahun, maka apabila kita mempunyai harta, kalau emas itu berapa gram hitungannya? Ada yang 85, ada yang 90 ya. Kita ambil yang mudah, kalau konversi emas sekarang 1 juta berapa beliau? 1,5 mas, 145. Itu ngangel, pokoknya 3 juta ya. 3 juta kali 90 gram 90 juta. Kita sudah pegang nih uang 90 juta. Ketika belum 1 tahun kita pegang, maka belum wajib zakat. Maka segmen zakat itu memang terbatas ya, tidak seperti infak, sedekah, tidak sebagaimana wakaf, karena diatur dengan syarat haul tadi. Ketika memang perdagangan, kita wajib mengetahui kapan dimulainya awal perdagangan yang kita lakukan. Maka kalau orang dulu ya golek dino itu bukan dipersepsikan negatif, Pak. Tetapi golek dino itu memang dibutuhkan untuk perhitungan haul dalam membayar zakat. Maka kalau ada orang yang ya berdagang mencari untung, biasanya tidak barokah. Kenapa? Karena dia pasti melalaikan sisi kewajibannya. Maka kalau kita nanti masuk ke bab tazkiyah, orang berdagang niatnya seharusnya supaya kita mampu membayar zakat. Ya. Sampai dagang apa? Ya ben cukup barang bendinane kok urung ketutup kebutuhane.
Yang seperti ini sulit biasanya. Tapi ketika ya orang tadi sudah memulai dengan niat saya ingin ya berdagang supaya saya mampu membayar zakat, insya Allah aku akan berikan kemudahan. Maka dibutuhkan waktu tertentu untuk memulai aktivitas dagang tadi. Sehingga di per tahun yang akan datang, di bulan Hijriyah, di tanggal yang sama, kita kalau memang sudah haul 1 tahun, maka kita menjadi wajib zakat apabila harta kita sudah sampai ke nisab tadi. Nah, kalau belum sampai ke nisab, belum wajib zakat. Nah, nanti kenapa di beberapa pembahasan tentang zakat, memang zakat profesi ini menjadi satu perbincangan yang hangat, Pak. Karena apa? Karena memang zakat profesi itu dinyatakan belum wajib. Ya. Kalau kita mempunyai pendapatan yang akumulasi 1 tahun itu sudah 90 juta, atau kalau konversi 1.450.000 itu jadi kira-kira 100 juta 10.000 lah ya, 100 juta 110 juta. Kalau memang gaji kita dikonversi 1 tahun 110 juta, maka kewajiban zakatnya pun sebetulnya tahun depannya. Karena kan 110 itu baru nisab ya. Dicekel wis ana setahun belum? Belum. Maka ini jadi masalah sebetulnya. Maka semua ulama sepakat dalam fikih muasir ya, fikih kontemporer, ketika kita membayar zakat profesi diniatkan untuk meringankan perhitungan saja. Ya, bagi seorang umarok ya, para pemimpin, para ketua, para pengelola bidang usaha ya, yang memang sudah mengetahui ada anak yang bekerja di dalam perusahaan atau lembaganya, 1 tahun pekerjaannya sudah menghasilkan nisab dari zakat tadi, maka boleh diadakan kebijakan untuk ditarik zakatnya. Ini dilakukan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi zakat profesi ini adalah ijtihad dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika kita sekarang nekat, Pak ya, umpama dikalkulasi mesti ora tekan nisab, tetap niat bayar zakat, maka zakat yang dikeluarkan seperti itu tidak dihukumi wajib, tetapi sebagaimana sedekah sunnah yang lainnya. Paham ya? Nah, maka zakat itu diikat dengan haul dan nisab. Maka segmen zakat memang terbatas. Apabila sudah sampai seseorang untuk mungkin membayarkan zakatnya, yaitu haul dan nisabnya, maka wajib bagi dia untuk bersegera untuk menyalurkan zakat tersebut, jangan sampai menunda-nunda. Adapun ya ketika diserahkan ke ya Baitul Mal atau Basnas atau lembaga-lembaga yang mengelola zakat yang itu legal ya di dalam satu negara, maka pengelola tadi tidak berdosa atau boleh dalam tanda kutip untuk menahan zakat tadi sehingga disalurkan kepada orang-orang dan waktu yang tepat. Makanya kalau sudah zakat fitrah nanti ya, itu nggak boleh sampai lebih dari sholat Id. Ketika memang yang mentasarufkan adalah personal, pribadi atau panitia, maka malam itu sampai pagi sebelum sholat Id sudah harus selesai. Kalau yang menerima adalah amil, ya lembaga-lembaga resmi yang dilegalkan oleh pemerintah, maka boleh ditahan untuk objektivitas, untuk ketepatan penyaluran zakat yang dikelola tadi, maka itu boleh. Nah, makanya salah satunya kita menjalin kerjasama dengan BMM
untuk melegalkan status kita sebagai amil. Karena memang terbatas kita ya. Coba ya mengelola dari koleksinya semenjak tanggal 20. Nanti malam Ramadan bahannya masih numpuk, pekerjaannya masih banyak, orangnya terbatas ya. Itu kemarin kita agak grogi itu. Nah, ketika kita legal ya menjadi amil dari pemerintah, maka kita tidak berdosa ketika menunda memberikan zakat tersebut. Ya, sampai di sini paham ya? Kata fauron ini ditujukan untuk pribadi atau panitia, Pak. Karena status panitia itu bukan amil tetapi wakil dari muzaki. Jadi kalau ada orang di kampung ya, Pak RT, Pak RW menanyakan kepada kita tentang zakat fitrah, Mas, sampean mengetahui zakat pirang kepala? Maka dihitung, kalau satu kepala sampai 3 kilo, 3,5 atau 3 kilo? 3 kilo ya. 3 kilo maka kali 5. Nah, orang yang dipasrai oleh muzaki tadi bukan amil karena ini panitia namanya. Maka dia harus menjadi wakil dari muzaki tersebut untuk segera menyalurkan zakatnya. Tidak boleh ditunda-tunda. Batasnya kapan? Batasnya sampai imam berdiri khutbah, Pak. Kalau yang lebih hati-hati sebelum sholat itu sudah harus selesai. Tapi paling lambat ketika imam berdiri khutbah. Sholat kok selesai, maka zakat yang disalurkan dihitung sebagaimana sedekah biasa. Maka di sini ada kata-kata fauron ya, disegerakan ketika memang mungkin untuk menyalurkannya. Maka ketika kita sudah menjadi muzaki, wajib zakat, kita harus meratakan, Pak. Di kampung kita itu ada siapa saja dari 8 asnaf itu. Miskin ada enggak? Fakir ada enggak? Rikob ada enggak? Budak. Terus gorim ya, yang terbelit hutang ada enggak? Fisabilillah ada enggak? Terus apalagi? Ibnu Sabil ya, orang yang merantau yang di tempat kita jauh dari sanak keluarga, dan itu dalam kondisi yang dibolehkan oleh syariat ya, maka mendapatkan tadi ya bagian dari zakat. Nah, maka nanti di dalam kitab ini tidak disebut syarat rukun terus haul nisab zakat, tetapi langsung kepada para penerima zakat dengan definisinya. Ini keutamaan kitab Kasifatus saja. Kalau di kitab fikih yang lain kan zakat ini ada zakat mal, zakat fitrah, terus ada zakat apalagi, maka zakat ternak, zakat perdagangan. Di sini tidak dibahas itu. Mungkin nanti di pelengkap ya dari keterangan-keterangan yang sudah kita sampaikan dalam awal-awal pembahasan di kitab sholat, kitab zakat ini. Nah, maka ketika kita sudah wajib, segera menyalurkan. Siapa yang bisa mendapatkan dari zakat kita ya? Al-awal fakirun, wasani miskin, wasalis amil. Ya, amil tadi mendapatkan persentase dari zakat. Berarti panitia untuk berapa? Panitia nggak dapat kecuali dia masuk kepada golongan selain amil tadi. Melu ngrewangi kok dia miskin, boleh dapat. Melu ya kangelan kok dia fakir, boleh dapat. Tapi kalau dia hanya menyalurkan dan dia orang kaya, maka tidak dapat. Ya, nanti salah satu poinnya guru ngaji untuk zakat berapa? Guru ngaji itu fisabilillah, iya, status seorang ustadz tidak masuk dalam kriteria 8 asnaf. Maka apabila ada seorang alim yang mengelola ya zakat dari orang-orang yang mentasarufkan kepada beliau, dia sama dengan wakil tadi. Toko ning kiai fulan wae ben ditungake, ben disalurke. Nah, kalau memang
Bi ghairi ilmin ya, tidak tahu karena kebodohan. Ya karang ditampake aku yo menawa wae kanggo aku gitu ya. Maka sampai di rumahnya numpuk beras ya. Setahun ra nempur. Nah, itu kalau kebodohan ya semoga Allah mengampuni. Tapi kalau dia berilmu, maka dia termasuk dolim karena itu bukan hak dia. Ketika ada seorang ustadz guru ngaji yang mendapat ya titipan zakat, sedangkan dia fakir miskin, maka dia boleh mengambil haknya dan kelebihannya disalurkan kepada mustahik di kampung yang dia domisili di dalamnya. Nah kalau sudah urusan fikih ini agak tertib ya, agak tertib, hati-hati. Nah, sekali kita miss ya untuk ganjaran, kok salah sasaran tadi, harus hati-hati. Nah ini mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Yang ketiga amil warabi al mu'allafati qulubuhum ya, orang mu'alaf nanti ada kriterianya tertentu, tidak semua mu'alaf dapat zakat, ada kriterianya tertentu. Kemudian yang kelima ar-riqab, yaitu budak. Siapa budak yang boleh mendapat zakat? Nanti juga ada keterangan dan kriteria tertentu pula. Tidak semua budak bisa mendapatkan zakat. Pertanyaannya sekarang masih ada budak enggak? Ya, tidak ada. Ya, secara legal formal memang sudah tidak ada perbudakan, gitu ya. As-sadis al-gharim, yang ke-6 adalah orang yang tertimpa atau terlilit hutang. Ini juga nanti ada kriterianya ya. Yang ke-7 sabilillah, orang-orang yang bergelut ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya berjihad fisabilillah. Yang ke-8 ibnu sabil, orang yang melaksanakan perjalanan halal ya. Dikasih tanda halal. Jadi kalau kita jalan-jalan ya, tapi yang dituju sesuatu yang haram atau sesuatu yang terlarang, maka tidak boleh diberi zakat ya. Jadi ada gharim ya. Berarti gharim itu yang bagaimana? Orang yang memang tertimpa hutang karena sesuatu yang darurat atau sesuatu yang memang untuk kemaslahatan. Aneh ketiban utang online oleh DKI zakat berapa? Nah ini ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, maka di sini pentingnya kita tahu siapa penerima zakat. Siapa penerima zakat? 8 golongan, 1 fakir miskin ya. Terus yang ketiga amil, yang keempat riqab, yang kelima ya al-mu'allafatu qulubuhum, baru yang ke-6 ya adalah fisabilillah, yang ke-7 tadi gharim, yang ke-8 ibnu sabil ya. Nah itu dari beberapa asnaf penerima zakat. Maka kita ulangi lagi, ita'uz zakat, membayarkan zakat adalah kewajiban bagi seseorang yang sudah mempunyai kewajiban dengan memiliki harta atau sesuatu yang bisa menjadikan dia wajib zakat setelah sampai kepada haul dan nisabnya. Haul itu 1 tahun, nisab itu takaran tertentu yang diatur dalam syariat. Maka kalau orang yang bertani, haulnya kapan? Haulnya ketika panen. Nisabnya ketika sudah mencapai 600 kg dan seterusnya, nanti ada aturannya sendiri. Maka semua yang sudah wajib zakat harus segera membayarkannya tanpa memunda dan juga menjadikan rata bagi para penerima zakat yang jumlahnya ada 8. Maka boleh prioritas, Pak. Ketoke wong kampung kene nek sing Ibnu Sabil ora ono. Tulis dulu centang Ibnu Sabil ndak ada ya. Terus fisabilillah sing mangkat perang yo ora ono. Centang lagi mangkat perang ora ono. Riqab budak ndak ada. Kalau yang diperbudak banyak ya. Yang diperbudak.
Kalau status budaknya nggak ada, tapi kalau yang diperbudak banyak ya. Nah, maka setelah di data, maka mungkin yang paling ada, yang paling mungkin ada itu fakir, miskin, gharim. Terus amil tadi. Ya, 4 yang lain mu'alaf. Tadi ada 5 yang paling mungkin. 3 selebihnya itu biasanya tidak ada atau jarang ada orangnya. Nah, ketika kita sudah mendeteksi siapa yang berhak menerima zakat tadi, maka kita harus mempunyai ilmu tentang definisi orang-orang yang berhak menerima zakat tadi. Yang pertama itu miskin. Miskin definisinya apa, Pak? Miskin itu apa? Oke. Tidak punya pekerjaan. Terus ada yang lain? Punya penghasilan tapi hanya sekedar cukup. Yang lain? Belum menikah. Belum menikah miskin, Pak. Wah, jomblo sing kaya raya oke loh ya. Kita ono sing dituju. Apa? Maksudnya kalau kita sampaikan definisinya, kita akan tahu. Jangan-jangan kita miskin tapi nggak sadar gitu loh maksudnya. Ya. Jangan-jangan apa kita miskin tapi nggak sadar. Ya kita harus tahu definisinya. Maka di dalam kitab ini disebutkan yang pertama al-awal fakirun, ya. Yang pertama sekali itu fakir, bukan miskin ya. Kalau miskin itu hanya cukup tadi seperti yang disampaikan Mas Tri ya. Yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Ada beberapa kriteria fakir. Fakir ada 3 kriteria. Yang pertama fakir saja. Yang disebut fakir saja, fakir sejati ya. Alladzi la malun lahu aslan wala kasbun kadzalik halalaini. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan dan dia tidak punya harta untuk dijadikan penopang kesehariannya, maka ini namanya fakir sejati. Nah, kalau fakir sejati itu gambarannya siapa? Ya para homeless ya, yang para tunawisma, gelandangan, para pengemis yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu fakir sejati. Dia tidak punya harta yang untuk bisa menopang kehidupannya dan dia tidak punya pekerjaan tetap ya yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka ini disebut dengan fakir. Ya, fakir sejati tadi. Nah, maka kalau kita ya kelontang-kelantung ya rak duwe napa Pak simpenan, yo rak duwe pekerjaan, jomblo sisa jare. Nah, itu fakir mutlak itu ya, fakir sejati itu ya. Fakir sejati. Maka fakirun wahdah, yang disebut fakir saja adalah orang yang tidak punya harta untuk menopang kehidupannya dan dia tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan, yang dua-duanya asumsinya halal. Kenapa? Kalau dia punya orang lain lalu dimakan setiap hari, ini bukan halal tapi dia menggerogoti punya orang lain. Atau dia punya pekerjaan ya musiman, dijak koncone ya merampok umpamanya, musiman kan, nggak setiap hari. Nah, ini nggak halal namanya. Nah, yang dimaksud pekerjaan dan juga harta untuk menopang adalah dua-duanya yang kriterianya halal menurut syariat. Maka apabila keluar dari kriteria 2 ini, maka tidak termasuk dihitung harta atau pekerjaan. Walaupun freelance, serabutan, tapi dia punya penghasilan, maka itu disebut dengan kasbun atau pendapatan tadi, pekerjaan yang bisa menghasilkan. Nah, ketika ada orang yang mempunyai pekerjaan, ya, yang kedua, lahu kasbun, ya. Satu, yang pertama, dia tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Ini disebut dengan fakir saja.
Yang kemudian yang kedua adalah dia punya pekerjaan tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. Itu disebut dengan fakir. Kalau kita setiap hari mungkin asumsi cukup itu berapa sekarang? Saya cukup. Ono sing cukup, ono sing ora. Yang rata-rata 100 mungkin. 100 mantuk kabeh. Ya, dibikin 50. Kita cukup satu hari dengan biaya 50.000. Ketika ada seorang yang bekerja, hasilnya tidak sampai 25.000, maka dia disebut dengan fakir. Dia punya pekerjaan, kadang diajari tulung, kadang diajak orang untuk menemani satu pekerjaan. Kadang-kadang dia juga punya satu keterampilan tersendiri yang ketika diakumulasi dalam satu bulannya, perharinya tidak cukup 50 tadi, ya, rata-rata 20, 25, 30, maka orang yang seperti ini disebut fakir. Ya, jadi yang nganggur betul tadi satu, yang dua ada kerjaannya, tapi dia memang nggak bisa cukup. Yang ketiga, ada orang yang tidak bekerja, tapi dia punya harta. Yang harta tadi ketika dikalkulasi untuk hidup seumur hidup dia tidak cukup. Maka konversinya adalah rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Umur umat Nabi Muhammad SAW berapa? 60 sampai 70. Maka kita ambil yang paling bawah 60. Apabila ada seorang yang sudah berumur 40 tahun dan dia mempunyai simpanan di tabungan hanya 30 juta, ya, maka 30 juta ini ketika diambil 50 sampai umurnya habis nggak cukup, maka disebut dengan fakir. Seket ping telung juta ping rolas berapa? 36, ya. Kalau 1 tahun 36, padahal dia baru 40 tahun. Kalau umurnya itu diasumsikan 60 tahun, sisanya berapa tahun? 20. 36 kali 20 berapa? 72. 720 juta. Wong dedit 720 juta, tapi cek umur 40, ra iso gawean, yo ora ana liyane sing dipangan kecuali simpenane kuwi tok, maka disebut fakir. Wis, sing pan sombong dadi ra sida to ki. Jebule ngancik saka fakir aja kita belum, ya. Ya, jadi ada 3 kriteria. Fakir saja, dia nggak punya penghasilan, nggak punya bekal hidup, nggak punya penopang hidup. Yang kedua, dia punya pekerjaan, tapi dia tidak cukup penghasilannya untuk satu hari kebutuhannya. Yang ketiga, dia punya bekal, tapi ketika dikonversi, kenapa kita konversi seperti ini? Karena biasanya orang-orang yang memang tidak mampu berusaha itu keterbatasan, Pak. Ada yang lumpuh, ada yang cacat, ada yang memang tidak punya keterampilan, sehingga sisa umurnya itu tidak produktif. Nah, ketika dia punya bekal, ya, 700 juta tadi dibagi per hari dalam sisa umurnya yang 20 tahun tidak cukup untuk hanya 50.000 per hari, maka disebut dengan fakir. Ketika uangnya diputar dijadikan, ya, modal untuk usaha, maka hitungannya berbeda, Pak. Nah, kalau dia punya, wes Mas sampean yang omah wae duitmu tak ubengake. Ada yang kongsi seperti ini, ya. Maka hitungannya dihitung per hari. Usahanya tadi mampu mencukupi kebutuhannya apa tidak?
Kalau kongsi tadi sudah sampai 50.000, maka dia sudah tidak fakir lagi. Mundak sidik, Pak. Hanya cukup jadi apa? Miskin. Ya. Awake dhewe cek mustahik semua ini kita ini. Ya, ketika memang diputarkan uangnya dan hasilnya hanya cukup untuk 1 hari kebutuhan hidupnya, yaitu 50.000 tadi ya, hitungan kotornya, maka tidak jadi fakir lagi tetapi menjadi miskin. Fakir ini sudah ada yang sudah paham atau perlu diulang? Jadi paling mungkin ya mustahik zakat di sekitar kita paling banyak itu apa? Fakir. Kenapa? Yaitu orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan, tidak punya bekal untuk hidup, atau dia bekerja tapi tidak cukup, atau dia punya ya bekal tapi juga tidak cukup, maka disebut dengan miskin. Ada yang perlu diulang? Oh ya, ini takaran kepala keluarga atau individu. Kalau memang ada keluarga yang dia tidak bekerja, dia tidak punya produktivitas, tapi ada yang menopang kehidupannya, maka tidak disebut fakir atau miskin. Ya, ada satu keluarga ini, bapaknya penghasilannya cukup kanggo menghidupi keluarganya. Anaknya yang memang sudah dewasa atau sudah punya rumah tangga sendiri, tapi masih mendapat jatah dari orang tuanya tadi, maka dia tidak termasuk fakir atau miskin, tapi sudah dicukupi oleh ayahnya atau kakeknya atau kakaknya. Tidak boleh paman, karena paman sudah orang lain ya. Jadi yang wajib nafkah ayah, kakek, saudara. Nah, maka di dalam waris laki-laki dapat 2 bagian. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab kepada saudaranya. Ya, itu kenapa 2 bagian. Laki-laki kenapa 2 bagian? Karena dia punya tanggung pada saudaranya. Sampai balik kalau anak-anak, kalau wanita sampai menikah. Nah, ini yang kadang-kadang enggak diperhatikan. Pokoknya bagi roto we lah urusannya keri. Nah, kalau sudah seperti itu dia dapat, pasti enggak mikirin keluarganya. Otomatis itu. Nah, maka kalau memang ya dipakai syariat waris, laki-laki dapat 1 pikulan 2 bagian, wanita dapat 1 gendongan 1 bagian. Di dalam 2 bagian laki-laki itu ada nafkah untuk orang tua, ada nafkah untuk anak, ada nafkah untuk saudara. Kalau saudaranya masih kecil sampai dia bisa berusaha sampai balik, kalau dia punya saudara perempuan sampai menikah. Gitu ya. Nah, maka kalau ada orang ya dijamin nafkahnya, dia tidak termasuk dalam asnaf 8, baik fakir atau miskin. Ya. Cukup? Silakan. Misalkan di lingkungan kita ada fakir, tapi non muslim apakah bisa menerima fakir? Ya. Kalau dari zakat ya, ulama sepakat yang asnaf ini adalah dari muslim, kecuali nanti korban. Nah, kalau korban itu boleh dihadiahkan, tapi kalau zakat semua ulama mayoritas mengatakan dikhususkan muslim, karena satu dari syariat zakat ini adalah untuk memutar uang dari orang kaya untuk bisa rata kepada para penerima zakat tadi. Nah, ketika kita membicarakan para penerima zakat, pasti syariat akan meningkatkan atau mengangkat derajat orang-orang Islam.
Makanya di dalam hal ini ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau boleh dikasih kepada orang yang belum Islam, ya pasti nggak ada mu'alaf toh. Begitu ya. Nah, nanti mu'alaf sendiri ada kriterianya. Ada 5 kriteria mu'alaf yang boleh mendapat zakat. Begitu ya, insya Allah. Yang lain? Ya, karena ini info baru ya. Kita juga kadang-kadang belum pernah dengar yang begini kan pasti ya. Nah, pasti kita nanti punya sudut pandang baru lah nanti ketika kita wajib zakat, kita bisa definisikan, oh tetangga kita yang miskin siapa, yang fakir siapa. Yang miskin nanti kita sampaikan ya. Miskin ada beberapa keterangan ini. Nah, maka ketika tadi ya, ketika sudah seperti itu kita bisa lebih tepat sasaran, lebih tepat sasaran. Karena orang yang ada hak di dalam zakat kita itu juga ada level-levelnya. Level pertama mustahik yang muslim. Level kedua mustahik muslim tur kerabat. Yang ketiga mustahik muslim tetangga kerabat. Kalau kita di lingkungan ada yang ya fakir, muslim, tetangga kerabat kita, nah ini utama, paling utama. Karena dengan memberi kepada orang yang masih kerabat itu termasuk silah, menyambung hubungan darah. Ya. Nah, tetangga itu kriterianya berapa rumah dari rumah kita, Pak? Kalau sekarang dibatasi RT mungkin ya. Kalau perumahan sudah ditutup ya dengan tembok tinggi, yaitu wallahu alam. Tapi kalau sudah di kampung yang wajar ya, itu di dalam syariat yang dinamakan tetangga itu 40 rumah dari kita tinggal. Ya, 40 rumah dari tempat kita tinggal. Maka itu lintas RT sudah pasti. Sudah pasti lintas RT ya. So, kelilingin lapangan di Pak Dewi berarti ya. Cukup ya. Siap ya. Jadi kalau ada yang prioritas tadi, prioritas dulu ya. Muslim, tetangga, kerabat. Kalau tidak ada maka tetangga. Ya, muslim tetangga. Kalau tidak ada ya muslim saja. Karena yang tidak muslim tidak boleh gitu ya. Yang kedua miskin ya, miskin. Wasani miskinun wa huwa man qutira ala malin au kasbin au alaihima ma'an yasudu kullu minhuma au majmu'uhuma min ju'ihi masadan ya. Siapa orang miskin itu? Orang yang mampu berusaha atau dia punya harta. Tapi salah satu dari usaha atau harta tadi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya saja. Maka itu disebut miskin. Saya punya pekerjaan saya setiap hari mampu menghasilkan 50.000 dan itu cukup untuk hidup satu hari. Maka hal seperti ini masih disebut miskin. Saya nggak punya pekerjaan tapi punya bekal hidup. Ketika saya turunkan per hari 50.000, maka cukup untuk sisa umur yang saya miliki. Maka itu disebut miskin. Kebanteran berarti? Enggak ya? Paham ya? Nah, atau kedua-duanya, saya punya pekerjaan, hasilnya cuma 20.000. Tapi kalau simpanan saya ambil 25.000, itu cukup untuk sisa umur hidup saya. Maka itu juga miskin. Miskin adalah orang yang tidak punya sisa, itu miskin. Nah, kita setiap bulannya masih harus cari tambahan, nah kita berarti masih fakir itu, Pak. Kalau cukup saja tapi nggak sisa, itu apa? Miskin. Foto-foto miskinnya rasa nganglu-ngangluan. Sangger ketemu bahagia, pokoknya. Jangan saling mengangluh ya. Ya, maka
itu baru miskin. Jadi orang miskin adalah orang yang ya penghasilannya atau bekalnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, gitu ya. Dari miskin ini ada yang perlu diulang? Nah, apabila tadi hartanya kok diputarkan dalam perdagangan, maka hitungannya menjadi harian, ya. Terus jajal-jajalah buka outlet, buka kios atau buka usaha. Ternyata dari usaha tadi bisa mencukupi per hari, berarti kan masih punya pekerjaan dan bekal tadi, maka itu sudah dianggap tidak miskin lagi, ya. Dihitung hariannya. Oh, hariannya 100. Nah, berarti sudah nggak miskin. Gitu ya. Ada yang perlu diulang? Fakir dan miskin. Silakan. Iya, ya paham. Terus untuk kekiniannya orang petani sebelum nanam itu ambil modal itu kadang harus pinjam dulu. Ya. Itu tetap ditarik zakatnya. Iya. Yang dimaksud dengan zakat pertanian ini adalah petani tulen. Sekarang masih ada enggak petani tulen? Onone sing di sawah utawa sing ngerjake sawah sekarang ini. Yang petani itu adalah orang yang punya sawah dan sawahnya dikerjakan sendiri. Biasanya dari hasil panen itu ditimbang, dikeluarkan zakatnya, dimakan untuk satu circle. Berapa satu circle nanam padi itu? 4 bulan atau 3 bulan setengah, ya. Dan sebagian lagi untuk benih. Jadi dia nggak bakal modal sebetulnya. Nah, ono apa Pak? Rabu, ono nyemprot, ono vitamin, itu kan model pertanian sekarang. Ya, karena memang diarahkan untuk konsumtif, betul. Kalau orang dulu nggak pakai itu kan, tanahnya dikerjakan secara natural, benihnya diambil dari sisa panen, dan dia makan dari hasil panennya. Maka itu yang disebut petani. Orang yang seperti ini ketika pakai irigasi mengeluarkan zakatnya 5%, kalau tak ada hujan 10%. Kenapa? Karena kalau irigasi dia bayar. Ya, ngerjake banyoni utawa bayar mbukake dame. Nah, itu pakai ongkos, maka 5%. Kalau tak ada hujan dan musimnya normal, insya Allah dia nggak ngeluarkan apa-apa begitu. Karena petani tulen. Sekarang yang berlaku ya, yang biasanya ada itu adalah buruh tani, Pak. Dia nggak punya lahan. Wis tanahnya sampean tak kerja nih. Lah terus carane piye? Carane bagi loro 50-50. Terus modalnya piye? Nah, ini bukan petani, Pak. Yang punya lahan itu menyewakan, maka zakatnya zakat kontrak atau sewa tadi. Ngoten nggih? Nah, yang buruh dia bukan petani, tapi hanya buruh pertanian, maka itu juga apa, Pak? Profesi. Iya. Sekarang kambing ya, kambing 40 zakatnya satu kambing. Tapi kan nek sing duwe kambing tenan, Pak. Saiki ono sing duwe kambing nganti 40. Terus diangon ning nggon lapangan. Ndak ada. Sekarang itu pedagang, Pak. Tuku wedhus nek pan bodo kurban kan. Itu zakatnya perdagangan, bukan zakat kambing itu. Ngoten nggih? Ya. Bisa diterima nggih, Mas Rio? Tambah bingung apa tambah? Makanya ketika kita membahas kekinian, statusnya yang kita bahas.
Bukan prosentasenya kan? Statusnya itu siapa? Kalau petani mutlak, dia petani tulen, ya dia terkena hukum seperti itu gitu. Tapi kalau dia bukan petani, dia pemilik lahan, ya dia bukan petani. Statusnya bukan petani, tapi penyewa atau penerima sewa dari lahan atau penerima hasil dari lahan. Zakatnya bukan 5% tapi 2,5%. Ya? Iya, karena bukan petani dia. Itu kan penghasilan kan namanya. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Makul enggak? Bisa dilogika? Ya. Iya, enggak kena. Profesinya enggak kena, hasilnya aja. Iya, betul. Kalau dia di kalkulasi hariannya enggak masuk, ya dia enggak kena zakat. Karena dia pekerjaan itu, bukan petani. Nah, makanya kalau sekarang sudah bisa dipisah pilihkan statusnya, dia tidak berangan-angan, wah aku kedosan kira bayar zakat. Kenapa? Rumongso nandur, rumongso panen korak zakat. Padahal dia bukan petani. Misalnya taksis, Wah, gitu cocok. Iya. punya ladang, terus dia juga seorang petani. Terus beliau bayar zakat. Iya. Misal padahal, misal beliau untuk Operasional. Nah, operasional ya. Makanya nanti kan ada nisab, Pak. Kalau haulnya pas panen, nisabnya itu kan timbangan. Masuk enggak timbangannya ini? Kalau enggak timbangannya enggak masuk, ya enggak wajib zakat. Ya kan? Kita nandur. Terus kapan haulnya? Haulnya pas panen. Ketika sudah panen, ditimbang. Timbangannya masuk nisab enggak? Kalau dia masuk nisab, harus wajib keluar zakat. Walaupun operasionalnya iya. Tapi kalau nisabnya enggak masuk, dia enggak wajib zakat. Gitu ya. Sudah mulai logis ya. Nah, nanti kalau ditinggal sholat insya Allah paham. Jadi yang kita bicarakan bukan zakatnya, tapi statusnya, karena status itu membawa kewajiban tadi. Cukup? Alhamdulillah. Oke, insya Allah kita ulangi pertemuan yang akan datang tentang 8 asnaf ya, sub pembahasannya di poin yang kedua, miskin ya. Insya Allah kita ulangi supaya ada tambahan kejelasan. Saya kira cukup apa yang kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khusus bagi saya secara pribadi, juga antum sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.